Pada saat membaca anta, nun sukun tidak menempel di makhraj huruf nun seperti pada gambar nomor 1, atau pangkal lidah diangkat seperti pada gambar nomor 3 sehingga berbunyi angta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Tajwid. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang hukum bacaan ikhfa hakiki, iqlab, dan ikhfa syafawi. Sebelum kita mulai pembahasannya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar bisa terus mengikuti pembelajaran tajwid dari kami. Ikhfa hakiki. Pengertian ikhfa hakiki, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, ikhfa berarti menyembunyikan, sedangkan hakiki berarti sebenarnya. Sebab dinamakan ikhfa hakiki adalah terjadinya ikhfa pada nun sukun atau tanwin lebih banyak dibanding dengan yang lainnya. Sedangkan ikhfa hakiki secara istilah adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan samar, yaitu antara idhar dan idgham dengan disertai gunnah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki berjumlah 15 huruf. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut, nun sukun dibaca samar. Berikut huruf-hurufnya. Yaitu huruf ta, huruf tha, huruf jim, huruf dal, huruf dzal, huruf za, huruf sin, huruf shin, huruf sad, huruf dhad, huruf ta, huruf dha, huruf fa, huruf qaf, dan huruf kaf. Cara membaca ikhfa. Langkah dalam membaca ikhfa hakiki. Yang pertama, ujung lidah tidak menyentuh makhraj huruf nun. Sedangkan yang kedua, ditahan sekitar 2 harokat. Dan langkah yang ketiga disertai dengan gunnah. Contoh membaca ikhfa. Nun sukun bertemu ta pada kata anta. Pada saat membaca anta, nun sukun tidak menempel di makhraj huruf nun seperti pada gambar nomor 1, atau pangkal lidah diangkat seperti pada gambar nomor 3 sehingga berbunyi angta. Perhatikan posisi ujung lidah yang dilingkari pada gambar nomor 1. Ujung lidah menempel ke langit-langit depan atau di makhraj huruf nun sehingga nun terbaca jelas atau idhar. Anta, anta. Selanjutnya, perhatikan gambar nomor 3. Perhatikan pangkal lidah yang dilingkari. Pangkal lidah terangkat dan menempel di langit-langit belakang di makhraj huruf kaf. Ini adalah posisi saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf dan bukan bertemu dengan ta. Posisi ujung lidah yang benar saat mengucapkan huruf ta adalah pada gambar nomor 2. Perhatikan ujung lidah yang diberi bulatan. Ujung lidah persiapan ke makhraj huruf ta, tidak menekan atau menempel, tetapi persiapan ke huruf ta. Contoh anta, anta. Kita bandingkan dengan gambar nomor 1. Ujung lidah menekan. Ini termasuk idhar yang ditahan. Anta. Catatan, hal yang perlu dihindari saat membaca ikhfa hakiki adalah dengan memanjangkan huruf sebelum huruf nun sukun. Contoh, pada kata angkum tidak boleh dibaca dengan angkum, angkum, dengan memanjangkan huruf sebelum nun. Angkum,
maka ini adalah bacaan yang salah. Kesimpulan, hindari 4 hal ini saat membaca ikhfa. Yang pertama, ujung lidah menempel di makhraj huruf nun, dan ini disebut sebagai idhar. Meskipun ditahan 2 harokat, maka dinamakan idhar yang ditahan. Hal yang kedua yang perlu dihindari adalah pangkal lidah diangkat untuk semua jenis ikhfa. Pangkal lidah diangkat atau menempel di langit-langit belakang adalah saat nun mati bertemu dengan kaf dan saat nun mati bertemu dengan qaf. Hal yang ketiga yang perlu dihindari dalam membaca ikhfa adalah memanjangkan huruf sebelum nun sukun. Angkum, angkum. Yang keempat, tidak ditahan sekitar 2 harokat saat dengung. Misalnya anta, anta. Maka itu adalah 4 hal yang perlu dihindari saat membaca ikhfa. Bacaan ikhfa tebal. Perbedaan ikhfa tebal dan tipis. Perhatikan pangkal lidah yang dilingkari pada huruf kaf dan qaf. Dua-duanya menempel di langit belakang. Perbedaannya ada pada lingkaran kecil di bawah pangkal lidah. Pada huruf qaf, daerah yang dilingkari ditarik ke belakang ke arah dinding tenggorokan. Dan pada huruf kaf, posisi yang dilingkari dengan lingkaran kecil tidak ditarik ke belakang. Kita contohkan perbedaan nun sukun bertemu dengan kaf dan nun sukun bertemu dengan qaf. Wa man kana, wa man kana, wa man qala, wa man qala. Contoh ikhfa tebal. Wa la man sabara, وَلَمَنْ صَبَرَ مِنْ قَرَارٍ مِنْ قَرَارٍ مِنْ ضَعْفٍ مِنْ ضَعْفٍ ظِلًّا ظَلِيلًا ظِلًّا ظَلِيلًا مِنْ طِينٍ min tinin. Hukum selanjutnya adalah iklab. Pengertian iklab baik secara bahasa maupun istilah. Iklab secara bahasa berarti mengganti atau mengubah. Sedangkan iklab menurut istilah adalah mengganti nun sukun atau tanwin dengan mim sukun dan membacanya dengan disamarkan serta ditahan sekitar 2 harokat disertai dengan gunnah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Huruf iklab. Huruf iklab hanya 1 huruf saja, yaitu huruf ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, dibaca iklab. Tanda bacaan iklab. Apabila ada nun atau harokat dan di sampingnya ada mim kecil, maka bacaan tersebut adalah bacaan iklab. Cara membaca iklab. Tahapan dalam membaca iklab. Yang pertama, nun sukun atau tanwin diubah menjadi mim sukun. Langkah yang kedua, membaca mim sukun dengan samar. Kemudian yang ketiga, ditahan 2 harokat disertai gunnah. Cara membaca mim sukun dengan samar. Bibir menutup tetapi tidak ditekan. Sekali lagi, bibir menutup tetapi tidak ditekan. Contoh bacaan iklab. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ.
wa inna ala dhahabin bihi laqadirun wa inna ala dhahabin bihi laqadirun mimma tunbitul ardu wa min anfusihim mimma tunbitul ardu wa min anfusihim. Hukum bacaan berikutnya adalah ikhfa syafawi. Pengertian ikhfa syafawi baik secara bahasa maupun istilah. Ikhfa secara bahasa berarti menyembunyikan, sedangkan syafawi berarti bibir. Ikhfa syafawi menurut istilah adalah mim sukun dibaca samar dengan ditahan dua harokat dan disertai dengan gunnah apabila setelah mim sukun ada huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi. Cara membaca ikhfa syafawi sama dengan iklab, yaitu bibir menutup tetapi tidak ditekan. Sekali lagi, bibir menutup tetapi tidak ditekan. Contoh bacaan ikhfa syafawi. Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. وأنحكم بينهم بما أنزل الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan tajwid berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.